Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 6 sekolah dasar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran bersama saya Pak Rian. Untuk kelas 6 semester 2 pada pelajaran 7 kali ini, kita akan merangkum pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yakni menerima kodo dan kodar. Yang pertama kita akan memahami makna kodo dan kodar. Kodo, memahami arti kodo. Nah, siswa-siswi, anak-anak kelas 6, apakah kamu masih ingat rukun iman yang keenam? Rukun iman yang keenam atau terakhir adalah percaya kepada kodo dan kodar. Apa itu pengertian daripada kodo? Kodo adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Kodo dan kodar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kamu mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat. Apa saja contoh-contoh kodo? Baik, sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda ini merupakan contoh daripada kodo. Contohnya, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kemudian, kematian pasti akan datang. Kemudian, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai dengan porosnya. Jadi bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini, tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat. Bagaimana hikmah beriman kepada kodo? Seseorang yang beriman kepada kodo akan bersikap dan berperilaku antara lain. Satu, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal lain yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Lalu yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang kodar. Kodar ini adalah takdir. Segala sesuatu atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, kadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi, pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha, segala sesuatu yang kita peroleh tidak dengan atau tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Misalnya, kita melihat sahabat menjadi juara kelas, atau juara lomba matematika, atau juara membaca Al-Quran. Hal itu diperoleh dengan belajar kerja keras, perjuangan, dan juga usaha yang sungguh-sungguh. Jadi, qadar itu adalah takdir segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Contoh-contoh qadar. Berikut ini adalah contoh-contoh qadar. Yang pertama, kita akan menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena kita belajar dan senantiasa berdoa. Kemudian, kita bisa menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Kemudian,
kita bisa menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qori'ah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi. Dan tentunya harus dengan usaha yang sangat gigih. Hikmah beriman kepada Qadar. Nah, setelah memahami makna dan tahu contoh-contoh Qadar, kamu bertambah yakin tentang karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita simak ya hikmah Qadar berikut ini. Seseorang yang beriman kepada Qadar akan bersikap dan berperilaku. Satu, dia akan menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan tentunya harus diusahakan, harus berusaha, harus berjuang. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya, kita mengerjakan PR sendiri, mengerjakan ulangan sendiri, mengerjakan latihan-latihan mandiri, berapapun nilainya. Jadi apabila kita nilainya kurang memuaskan, maka kita akan berusaha dan berjuang lagi agar nilai kita lebih tinggi. Jadi memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Kemudian seseorang yang beriman kepada qadar itu akan selalu berperilaku giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya, sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa diubah. Jadi beriman kepada kodo menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Beriman kepada Qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif, mengakui kelebihan orang lain yang berusaha ataupun berikhtiar. Coba kita lihat di sini ini ada peristiwa. Kira-kira menurut kalian lahir sebagai anak laki-laki ini kodo atau Qadar? Kemudian menjadi juara lomba pidato. Coba kalian pilih kodo atau Qadar? Menjadi pedagang yang berhasil hingga memperoleh kekayaan. Lahir sebagai anak perempuan, berpakaian selalu rapi dan serasi baik warna dan modelnya. Kematian pasti datang. Matahari terbit dari arah timur, bencana, gempa bumi, dan gunung meletus. Mari kita isi bareng-bareng ya, kita isi bersama-sama ya. Lahir sebagai anak laki-laki. Oh, kodo. Kemudian menjadi juara lomba pidato. Coba kita lihat. Menjadi juara lomba pidato berarti kodar. Menjadi pedagang yang berhasil hingga memperoleh kekayaan. Kodar. Lahir sebagai anak perempuan. Kodo. Berpakaian selalu rapi dan serasi, baik warna dan modelnya. Itu kodar. Karena usaha kita ya. Kematian pasti datang. Itu sudah kodo. Matahari terbit dari arah timur. Kodo. Bencana gempa bumi dan gunung meletus. Itu juga sama ya. Terima kasih, sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih nih adik-adik siswa-siswi kelas 6 sudah mengikuti kegiatan pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bersama saya Pak Rian, jangan lupa agar channel ini semakin berkembang, yuk dukung bersama dengan cara klik subscribe, like, share, kemudian komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.